Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya, Nurkolis Majid, Widya Iswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, sebagai pengelola keuangan, kita semua harus memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan tersebut. Karena dari prinsip-prinsip itulah kemudian terbit aturan-aturan yang harus kita patuhi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Adapun prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara tersebut adalah 1. Tahunan. Artinya, anggaran pendapatan dan belanja negara bersifat tahunan atau sesuai dengan tahun anggaran yang dimulai dengan 1 Januari sampai dengan 31 Desember suatu tahun anggaran. Karena adanya prinsip tahunan ini, maka DIPA yang ada pada Satker Bapak-bapak Ibu-ibu hanya dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran tertentu. Apabila ada kegiatan atau aktivitas di luar tahun anggaran tersebut yang masih perlu didanai atau masih perlu dibiayai, maka satuan kerja harus mengajukan revisi atau harus mengajukan dispensasi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun prinsip kedua adalah universalitas. Prinsip universalitas mengamanatkan bahwa seluruh penerimaan negara harus dimasukkan kepada kas negara dan seluruh belanja negara harus dikeluarkan dari kas negara. Oleh sebab itu, tidak boleh ada penerimaan negara pada sebuah satuan kerja yang tidak disetor kepada kas negara. Dan sebaliknya, tidak boleh ada pengeluaran terkait dengan pelaksanaan tugas negara yang dibiayai di luar dari APBN. Dalam pelaksanaannya, mungkin sekali ada yang berbeda dari prinsip universalitas. Tetapi kalaupun ada yang berbeda, maka harus dituangkan dalam peraturan khusus, seperti misalnya dalam hal pengelolaan dana BLU, penerimaan negara bisa langsung untuk dipergunakan. Jadi, dalam pengelolaan keuangan pada Satker Badan Layanan Umum, penerimaan tidak harus disetor dulu kepada kas negara, tetapi dapat langsung digunakan. Tetapi prinsip ini tentunya sudah diatur dengan adanya peraturan tertentu atau peraturan khusus. Prinsip atau azas yang ketiga adalah kesatuan. Azas ini kemudian diwujudkan dengan adanya sebuah dokumen anggaran yang memuat antara pagu anggaran, di mana sekaligus dalam dokumen tersebut juga dimuat perkiraan penerimaan dari satuan kerja tersebut. Perkiraan penerimaan ini adalah perkiraan penerimaan negara bukan pajak. Prinsip yang keempat atau azas yang keempat adalah azas spesialitas. Azas ini mengamanatkan bahwa dalam dokumen anggaran, anggaran yang tersedia sudah harus dipergunakan sesuai dengan akun atau pengeluaran yang dibebankan pada mata anggaran tertentu. Apabila kita ingin melakukan belanja atau melaksanakan belanja berbeda dengan akun yang ada pada dokumen anggaran, maka diperlukan adanya revisi terlebih dahulu. Azas selanjutnya, yang ini adalah diperkenalkan dengan adanya reformasi pengelolaan keuangan, pertama adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dalam pengelolaan keuangan, sebuah satuan kerja dituntut mempunyai akuntabilitas yang tinggi, harus dapat mempertanggungjawabkan belanja yang dilakukannya dan sesuai dengan hasil yang dicapainya. Kemudian yang berikutnya adalah azas profesionalitas. Azas profesionalitas ini menuntut semua pengelola anggaran atau pengelola keuangan harus mempunyai kecerdasan, keterampilan, serta integritas dalam pelaksanaan atau pengelolaan anggaran pada satuan kerjanya. Prinsip selanjutnya adalah proporsionalitas. Azas proporsionalitas kemudian meminta atau mengharuskan masing-masing pengelola keuangan
memahami posisi, tugas, fungsi masing-masing sebagai pengelola anggaran, serta tanggung jawab masing-masing sebagai pengelola anggaran. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali pengelola anggaran di Republik ini, dan masing-masing harus paham tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Azas selanjutnya adalah transparansi. Di sini adalah negara harus transparan dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk apa anggaran kita, apa yang kita hasilkan, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Semua harus dapat dipertanggungjawabkan. Azas terakhir terutama terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan pemeriksa yang mandiri dan tidak berada di bawah pemerintahan. Sehingga BPK mampu atau diberi kewenangan untuk memberikan opini terkait pengelolaan keuangan negara tanpa adanya tekanan dari pemerintah dan benar-benar secara profesional. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sharing saya terkait dengan azas-azas atau prinsip pengelolaan keuangan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya terkait pengelolaan keuangan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.